Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan militer Amerika Serikat bersama Israel telah menghancurkan sejumlah lokasi pembuatan drone serta rudal milik Iran dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut operasi militer tersebut masih akan terus berlanjut dengan menargetkan berbagai fasilitas produksi persenjataan Iran. Dalam konferensi pers di Doral, Florida pada Senin 9 Maret 2026 malam, Trump menjelaskan bahwa militer AS kini secara intens menyerang fasilitas yang berkaitan dengan produksi drone dan rudal Iran. Trump mengatakan jumlah drone yang dimiliki Iran disebut sudah berkurang cukup signifikan. Ia juga menyampaikan bahwa fasilitas pembuatan drone Iran telah dihantam. Menurutnya, pihak AS kini telah mengetahui lokasi-lokasi produksi drone Iran serta serangan dilakukan secara bertahap terhadap fasilitas tersebut. Trump juga mengklaim kemampuan rudal Iran saat ini telah menurun sekitar 10%. Trump turut mengungkapkan bahwa militer AS telah menyerang sekitar 5.000 target penting di Tehran. Dengan kondisi tersebut, Trump meyakini konflik terhadap Iran akan segera berakhir. Meski demikian, ia mengaku belum dapat memastikan waktu pasti berakhirnya perang tersebut. Trump hanya memperkirakan konflik tersebut tidak akan berakhir dalam waktu sangat dekat. Tapi menurutnya, akhir perang bisa terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa sedikitnya 11 negara telah meminta bantuan kepada Kiev untuk menghadapi ancaman drone Iran. Permintaan tersebut muncul setelah Iran meluncurkan serangan pesawat tak berawak di kawasan Timur Tengah sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Zelensky menyampaikan bahwa sejumlah negara, termasuk negara-negara tetangga Iran, negara di Eropa hingga Amerika Serikat menunjukkan minat terhadap pengalaman Ukraina dalam menghadapi serangan drone. Laporan Al Arabiya pada 10 Maret menyebut bahwa ia menjelaskan ketertarikan itu mencakup kemampuan Ukraina dalam menggunakan sistem pencegat drone, teknologi peperangan elektronik, serta pelatihan pertahanan udara. Meski demikian, Zelensky tidak merinci negara mana saja yang telah mengajukan permintaan tersebut. Ukraina selama ini dikenal memiliki kemampuan pertahanan drone yang kuat. Kemampuan tersebut terbentuk dari pengalaman menghadapi serangan drone Rusia yang kerap terjadi hampir setiap malam. Zelensky juga mengungkapkan bahwa sejumlah ahli drone Ukraina telah dikirim menuju Timur Tengah. Para pakar tersebut dijadwalkan tiba di kawasan itu dalam pekan ini untuk membantu berbagi pengalaman serta teknologi pertahanan udara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama kurang lebih 1 jam pada Senin 9 Maret 2026 malam. Percakapan tersebut menjadi komunikasi pertama kedua pemimpin negara dalam sekitar 2 bulan terakhir. Ajudan Presiden Rusia, Yuri Usakov, mengungkapkan bahwa pembicaraan itu mencakup sejumlah isu penting yang berkaitan dengan perkembangan situasi global. Menurut Usakov, panggilan telepon itu dilakukan oleh Trump untuk membahas berbagai topik strategis, termasuk dinamika konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Ia menilai percakapan kedua pemimpin berlangsung serius, terbuka, dan konstruktif. Usakov juga menyebut diskusi tersebut memiliki makna penting dan berpotensi memberikan dampak praktis bagi hubungan serta kerjasama kedua negara dalam berbagai isu politik internasional ke depan. Dalam pembicaraan itu, konflik yang berkaitan dengan Iran menjadi salah satu topik utama yang dibahas kedua pemimpin. Selain itu, mereka juga menyinggung perkembangan proses negosiasi terkait konflik di Ukraina yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk perwakilan dari Amerika Serikat. Trump dalam kesempatan itu kembali menegaskan keinginannya agar konflik di Ukraina dapat segera dihentikan melalui gencatan senjata serta penyelesaian jangka panjang. Dari pihak Rusia, Putin menyampaikan penilaian positif terhadap upaya mediasi yang dilakukan oleh Trump beserta timnya dalam mencari solusi terhadap konflik tersebut. Serangan udara yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat disebut berhasil melemahkan kekuatan angkatan udara Iran dalam konflik terbaru di kawasan Timur Tengah. Laporan Ynet News pada 10 Maret menyebut banyak pesawat tempur Iran yang berusia puluhan tahun dihancurkan bahkan ketika masih berada di pangkalan udara. Kondisi tersebut membuat Israel dengan cepat membangun superioritas udara di wilayah Iran. Akibatnya, angkatan udara Teheran hampir tidak memainkan peran signifikan. Menurut laporan yang dikutip dari The Wall Street Journal, sejumlah pesawat militer Iran dihancurkan secara sistematis melalui serangan udara yang menargetkan pangkalan-pangkalan militer. Militer Israel dilaporkan menyerang pesawat tempur F-14 Tomcat di sebuah pangkalan udara di Isfahan. Selain itu, 2 pesawat pembom tempur Su-24 buatan Rusia juga dihancurkan ketika berada di darat di pangkalan udara Shiraz. Serangan lain juga menargetkan jet tempur F-5 serta pesawat F-4 Phantom yang tengah bersiap lepas landas di wilayah Tabriz, Iran Barat. Di Teheran, militer Israel dilaporkan menghancurkan lebih dari 16 pesawat angkut yang digunakan oleh pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam. Serangan terhadap kekuatan udara Iran juga melibatkan militer Amerika Serikat. Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa pasukan AS ikut menargetkan sejumlah pesawat Iran, sementara Qatar mencegat 2 jet Su-24 yang mendekati wilayah Teluk Persia.